Ada lagi yang ketika nggak mood, ketika kita ada masalah pribadi misalnya ya, sama pacar gitu. Pacar, laku mas. Gembrot dan Jumar. Hai, kembali lagi di Gemar Channel. Asik. Ada Gembrot, Ada juga Jumar di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Hari ini spesial banget ya. Heeh. Ini kita memakai kostum, bukan endorse tapi kita kostumnya koko sengaja Koko. karena ini bertepatan Dengan hari raya Idul Adha. iya, gitu ya. bukan masalah kambing dan juga bukan masalah sapinya, yang penting keikhlasan kita. Amin. Iya. Dan Belum ini juga salah satu keikhlasan dari endorse kita hari ini. keren coy. Baru pertama gitu ya. Nah, baru Kemarin pertama udah upload dapet, satu, ya. Terus ini dapet. Ada endorse-nya. keripik usus. Ada juga keripik lebay. Iya, ini semuanya produk dari D&D Snack Product. Sip. Ya. Nanti kita review bareng-bareng, Iya. tapi sebelumnya kita sapa dulu deh. Buat teman gemar semuanya, ada laler yuk. Ini bekas-bekas kambing sama sapi tadi. Iya. Tadi apa ya? Kita udah sholat Id, terus setelah itu kan Alhamdulillah. kita penyembelihan hewan kurban. Iya. Terus kita apa itu namanya? Meneteli. Meneteli, mutilasi. Syah. Apalagi? Serem kalau itu Serem bahasanya, ya? Bos. Nah, itu bahasanya jangan ditiru ya. Jadi kita masih bau-bau gitu. Oke, dan apapun yang sekarang kamu nikmati, ya tayangnya pada masih besok-besok ini. Iya, masih besok-besok. Apapun yang kamu nikmati hari ini adalah alhamdulillah, disyukuri ya, kamu udah mendapatkan daging kurban ya. Ya, oke. Oke, terima kasih untuk yang sudah mampir di channel kita. Tapi yang belum mampir silakan jangan lupa di subscribe. Di like dan juga di share. Jangan lupa juga ya tanda loncengnya itu Dikelinting-kelinting. dikelinding-kelindingkan ya. Iya, dan bisa add Instagram kita @gembrotjumar atau Facebooknya juga sama. Oke. Emailnya Emailnya di gemarchannel01@gmail.com. kamu mau tanya-tanya tentang apa? Boleh, silakan. Boleh, mau tentang kita gitu ya. Atau mungkin mau berbagi cerita juga, nanti kita bisa share juga ceritanya gimana. Karena ini gitu ya. adalah video kita yang keempat. Kedua. kedua, keempat. Keempat. Iya. Karena ini apa sih? Dia pengen eksis kali Kak. Ya. Kemarin itu kita udah perkenalan gitu ya, berawal dari dunia broadcasting atau kita dari penyiar radio di sebuah kota, Di sebuah kota. di Jawa Tengah provinsinya Jawa Tengah, gitu Provinsi ya. Jawa Tengah, negara Indonesia di Iya. dalam bumi. Awalnya itu ya dari sebelumnya kan belum pernah kita sampai ke broadcasting, apalagi zaman dulu belum ada ya namanya jurusan broadcast, itu jarang banget. Jarang. Itu Paling kalau di mentok-mentoknya jurusan komunikasi. betul. Itu pun kalau sudah kita memasuki jenjang perkuliahan gitu ya. Kalau di sekolah dari SD, SMP, SLTA itu belum ada. Cila SLTA bahasa. Bahasa kita dulu, Bos. Ketahuan deh. Kalau sekarang SMA, SMU gitu ya. Iya, SMA, SMU gitu. Gini ya. Aku mau tanya gitu ya. Wih, kamu mau nanya aku? Hari ini aku jadi narasumber atau jadi Kita sama aja sharing gitu Iya, ya. Tapi aku yang tanya duluan. Yes. Gini Kak Gembrot. Kak Gem? Kak Gembrot. Kak Embrot, dulu waktu pertama kali gitu ya. Jadi penyiar, diumumkan jadi penyiar atau keterima jadi penyiar gitu ya. Perasaannya itu bagaimana? Soalnya kan kita belum pernah kenal sama dunia siaran gitu. Paling kita cuma mendengarkan aja gitu ya. Oh gitu. Jadi ngomongin masalah ketika Gembrot jadi seorang penyiar itu, perasaan pertama itu seneng jelas. Dari dalamnya gitu ya, tergali. Karena jujur ya, Mar ya, dulu tuh Gembrot selama masih SMP lah ya, SMP sampai dengan kuliah itu memang suka dengan radio. Yang namanya radio itu di telinga, ketika kita akan beranjak tidur sampai dengan bangun tidur itu nggak pernah off.
Berarti kalau tidur aja gitu dengerinnya. Tidur ya enggak, kalau misalnya waktu-waktu selang jelas itu mendengarkan. Jadi dulu aku punya favorite time gitu ya, jam 5 pagi. Itu jelas habis sholat subuh jam 5 pagi. Iya. Sampai jam 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 6 lah, 6 mandi terus sekolah ya kan. Next lanjut lagi sore jam 4-an kayak gitu. Next lanjut lagi pas belajar. Aku kan anak rajin guys. Cie, emang belajar? Belajar belajar buat contekan. Jangan ditiru ya. Jadi seperti itu. Oh gitu ya. Ingat gak waktu dulu acaranya apa gitu yang sering didengerin kan sebelum jadi penyiar gitu kan? Pertama Jumar sama Gembrot itu dulu pagi-pagi nyetel katanya tadi jam 5 gitu kan. Jam 5 itu acaranya apa yang biasa Kalau jadi zaman-zaman favoritnya? dulu ya di salah satu stasiun radio yang ada di kota Lumpia. Oh, Kota Lumpia. Nah, jadi ada salah satu channel di sana tuh play lagu-lagu Indonesia. Tapi sebelumnya ada lagi yang sebelumnya itu sama-sama satu jaringan sepertinya radio itu. Satu jaringan dia nyetel yang selamat ulang tahun gitu loh. Oh ya ya, I see. Gitu. Udah geser lagi sampai jam 6 udah selesai. Yang keduanya sama sesinya lagu-lagu Indonesia juga. Lagu manca yang jam 3-nya lagu manca dulu. Jam 3 lagu manca terus beranjak ke jam 4 lagunya Indonesia. Udah maghrib off dulu. Nah, malam lagi mulai lagi itu kan berbagai macam acara tuh di situ dan dulu itu yang Gembrot suka ada salah satu acara di mana karena aku basicnya dinyanyi ya. Di situ tuh mengupas salah satu lagu yang akan dilirikkan. Jadi lirik lagu itu apa ditulis zaman dulu. Kita nggak bisa browsing, guys. Oh iya, zaman dulu ya. Ketik gitu kan. Ya misalnya lagu apa gitu kan. Di situ misalnya pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Kita Inggris tulis. kita tulis Jadi gitu ya. penyiarnya tuh di situ kayaknya ngena banget gitu. Menurut aku sih ngena banget. Zaman dulu gitu. Jadi dari situ si Gembrot punya gambaran nggak? Nah, dari situ terus aku oh enak ya ternyata jadi penyiar radio itu gitu kan. Terus dulu kan aku punya tape kompo. Wih. Terus ada mic-nya juga. Wih. Kalau lagi pas pulang sekolah enjoy santai gitu terus aku tancepin mic-nya. Colokkan. Dicolokkan tak celopkan gitu ya. Terus saya belajar menjadi penyiar. Halo, selamat malam, selamat siang bersama dengan Gembrot dari channel sekian menemani kamu-kamu semuanya di acara entah apalah. Entah apalah Terus waktu gitu. itu kan punya kaset banyak koleksi ya. Ya. Beberapa Zaman berbagai dulu artis-artis. kaset. Nah, kaset lagi dibahas. Nah, di situ kamu mau request lagu apa? Ceklek gitu. Padahal ya itu pura-puranya jadi penyiar tuh kayak gitu dulu. Iya. Awal-awalnya. Jadi aku tuh pingin dari dalam jiwa itu kayaknya jadi penyiar tuh enak. Jadi sudah ada gambaran seperti itu. Iya, Gitu. makanya kalau kamu nanya perasaannya gimana seneng. Seneng gitu Karena ya. itu dari hati kalau menurut aku. The dreams come true gitu ya. Yes, itu benar-benar dari hati dan feel dan sense saya Cia. Cie. Dan itu benar-benar tulus melakukannya. Oke, Kayak oke, gitu. oke. Mungkin teman gemar boleh ditiru adegan saya. Kalau aku kita Kalau kamu sendiri? saling share gitu ya. Kalau aku sih dulu dengerinnya kalau pertama acaranya itu jam 5 pasti zaman dulu yang terkenal itu loh Bapak Ustadz Sejuta Umat. Weh, Kiai Haji Zainuddin MZ. Pasti semua orang Almarhum tahu ya. Itu beliau luar biasa penyampaiannya Mar. Saya juga suka loh Mar. Sampai sekarang itu loh. Aku juga masih dengerin podcastnya. Masih ada itu ada. Ada. Kamu jam berapa tadi dengerin? Itu biasanya kalau pagi sama Nah, habis siang maghrib. pagi aku ngikutin kalau itu yang pagi. Itu di mana-mana hampir di seluruh radio itu Itu di Indonesia. selalu play ya. Selalu. Hebat Luar banget biasa itu. itu. Itu kalau boleh dibilang gurunya. Para pengisi-pengisi Iya, gitu ya. gurunya pendakwah di Indonesia gitu. Benar. Dan kamu punya ini juga, punya cita-cita untuk ke situ. Waktu itu loh. Enggak. Oh enggak. Enggak. Karena kamu pendosa. Yes, itulah Kiai Haji Zainuddin MZ. Kalau menurut saya itu luar biasa, idola itu. Oh, itu idola seluruh pendakwah di Indonesia. Zaman dulu gitu ya. Zaman dulu. Bahkan sampai sekarang masih banyak mungkin. Walaupun sudah almarhum gitu kan. Ya. Nah, Oke. Yang berikutnya ini ya,
kita lanjut. Nggak jauh dari yang tadi pertanyaannya. Pengalaman awal siaran di broadcasting atau radio gitu kan pasti pertama kita masuk ruang siaran nggak tahu semua alat-alatnya itu apa, ini mic ya bentuknya kayak gini, ini stand, ini mixer. mixer tuh kayak apa sih? Mixer itu kita biasanya di- pakai makanan di mixer gitu, atau ini tape combo, ini kaset, ini alat recording, Ini, pemutar CD. iya Zaman dulu pemutar compact disc CD. ya. Zaman dulu ada juga piringan hitam tapi kita nggak Piringan pakai, hitam, udah kita nggak udah pakai. nggak Nah, dipakai. gimana pengalaman awalnya itu? Pengalaman awal ketika Gembrot masuk di studio atau dulu kita nyebutnya kabin ya. Kabin siar. Kabin siar. Begitu kita masuk gitu kan, ini apa gitu ya. Aku bisa nggak sih melihat pertama kali aku sempet takut yang namanya mixer. Iya, Banyak karena di sekali situ- channelnya Karena gitu. di situ banyak sekali kan volume atau apa banyak, pokoknya ada gain, ada middle, ada low, ada equalizer, Iya. ada juga macam-macam gitu kan. Aku pikir tuh kita harus ngeset itu satu-satu. Sih ya. Nah, ternyata yang kita mainkan, kita hanya memainkan channel atas, naik, bawah Iya. gitu. Cuman berapa tombol aja Nah, itu. beberapa tombol. Jadi sempat speechless lah. Iya. Baru masuk belum suruh ngomong itu. Belum selalu ngomong, aku bisa nggak ya? Ternyata kan kita juga di training juga kan, Mar. Ini kayak gini. Yang namanya equalizernya jangan sampai di otak-atik kayak gitu. Itu Udah set. udah set dari sananya. Kita nggak boleh mengowah-owah gitu. Karena setiap setiap radio itu punya ciri khas set masing-masing. Nah, bener. Mungkin ada yang banyak reverbnya atau Iya. mungkin salah satunya ada yang flat aja gitu kan. Ada yang banyak bassnya. gitu. Itu aku takut. Kalau orang Jawa bilang gonor. Gonor. Pertama lihat itu. Terus menghadapi mic. Menghadapi mic. Nah, Padahal cuma mic gitu ya. Cuman mic. Masalahnya gimana? Ini kendalanya. Kendala yang dialami sebagai pemula kita ini. Sebagai pemula ketika kita akan naikkan channel, ketika kita harus ngomong dan musik harus turun, ini yang namanya jari itu buyutan, guys. YouTube. Apa itu? Jadi mendadak. Mendadak. Ini mau menaikkan tuh mendadak. Kayak gini, karena kita nggak ada operator waktu itu, harus sendiri. Itu naik gitu ya. Ini udah pas belum, dan kita pakai headphone waktu itu. Begitu lagu karena kita bingung ya, lagunya turun, ininya naik, kita nggak mau ngomong-ngomong lama, jeda. Mikir gitu. dulu gitu. Mau ngomong apa gitu kan? Hei, tik tuk gitu. Nah itu yang bikin kaget. Iya. Itu menghadapi sebuah ya kayak gitu dulu, padahal kita ketika belajar gitu, wah gitu kayaknya enak. Sok-sokan gitu ya Sok-sokan waktu jadi pertama. penyiar gitu kan. Waktu sebelum jadi penyiar gitu. Nah, begitu menghadapi semuanya itu, kenapa ketakutan itu terjadi? Karena kita on air. Langsung live beneran ini. Dengarkan seluruh jagat raya Indonesia. Lebay lu ah. Kayak keripik. Kayak gitu, Mar. Jadi yang namanya AC dengan temperatur suhu paling dingin, tiba-tiba langsung kemeringet, mendeledek kemana-mana. Itu kayak gitu. Jadi Sebenarnya gini loh, aku gini, kamu cerita kayak gitu, aku masih bayangin. Iya ya, dulu aku juga seperti itu gitu ya. apa kamu enak, kamu nggak sebelum trainingnya kamu sama aku walaupun kita bareng masuk, aku sempat di ini loh sama manajemen loh. Kamu harus masuk malam. Aku coba waktu itu sama partner, sempet. Aku pingin sendiri. Oh, Jadi waktu gitu. itu kan kita pengenalan dulu kan. Oh iya, kamu ditinggal sendiri itu ya. Nah, aku di sini. Lu lagi piye? Saya bilang gitu. Ya itu pengalaman sih. Menurut aku Iya, iya, pengalaman iya. paling indah. Iya, karena kalau ndak ada itu mungkin nggak sejago sekarang mungkin. Ya. Itu kan salah satu langkah awal tapi lompatan yang cukup Betul. tinggi gitu ya. Kita tahu dengan karakter suara, kita tahu dengan karakter equalizer gitu kan. Yes. Ini kurang apa, kita tahu. Kita tahu. Jadi kita juga bisa mengatur power kita ketika kita berbicara dengan mic yang mungkin mic-nya yang sangat peka gitu kan. Iya, sangat peka Karena sekali. jenis-jenis mic kan banyak nih teman gemar. Jadi bisa ini kalau aku ngomongnya segini berarti powerku segini, aku harus mundur. Jaraknya misalnya, diatur gitu kan. Karena power kan jumbo tuh kan. kayak Kalau aku orangnya. harus ngomong dengan suara yang
low banget gitu kan. Seperti aku gini. Low banget ya, harus ngebahas selamat malam semuanya. Iya. Terlalu. Ya, sungguh terlalu. Ya nanti dia situ. Nah, jadi itu memang harus. Jadi kita tahu karakter suara kita. Oh, satu lagi ada tips nih buat teman gemar. Ketika kita berbicara di depan mic, karena kita kan sendiri ngomong. Nah, itu kamu harus tipsnya kamu harus banyak baca juga. Baca apa? Baca informasi-informasi terkini, terupdate gitu. Itu Oke. penting. Jadi kita ketika siaran tuh nggak blank. Ya, ada yang mau dibahas, ada yang mau disampaikan gitu. Walaupun dari PD-nya atau MD-nya itu udah kasih materi misalnya kan, kita pun juga harus, oh ini materinya kayak gini gitu. Iya, yang update terutama itu ya. Yes, itu harus penting buat teman gemar. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan terlalu banyak nyeret kata. Contoh. Contoh, teman-teman milenial, maaf banget nih ya. Iya. Maaf banget, mungkin kamu yang minat di dunia apa namanya, dunia broadcast gitu. Komunikasi sekarang. Ini misalnya A I U E O-nya itu harus A I U E O harus jelas. keripik lebay. Kadang kan ada yang kayak gini. Keripik Komposisi lebay. daging lele, Daging lele. ayam, tepung, Brr. terigu, tepung beras. Kayak gitu. Jadi kayak diseret gitu loh. Jadi kita harus pinter-pinter baca jeda. Baca Intonasi. jeda, intonasinya juga. Jadi jangan berlibet, santai, tapi kita harus dengan speed cepat. Nah, itu belajar. Wish, itu butuh waktu, butuh Waktu. proses. Nggak gampang lo ngomong kayak gitu loh. Kita harus berkeringat dingin dulu Nah, di dalam AC yang cukup dingin padahal ya cukup waktu dingin. itu. Kadang juga ruang siarnya ngembun seperti bis malam. Iya. Banyak kan naik bis malam sih. Ya, seperti itu ya teman gemar ya. Nah, sebelum kita ke mungkin Jumar mau nanya-nanya Gembrot dan Gembrot juga mau nanya-nanya dia. Jangan lupa, ini bisa dinikmatin ya. Ini ada keripik usus. Ada keripik apa? Keripik lebay. Keripik lebay. Ini ada beberapa varian di sini. Ada original mantap, ada juga pedas nikmat. Yang lebaynya ada original dan juga ada yang pedas. Oke, Ya. ini mungkin ada yang pengen tahu ini keripik usus, ini usus apa gitu. Khususnya usus ayam, lebay kok namanya bisa lebay ya? Ternyata lebay itu adalah lele bayam. Jadi Lele komposisinya bayam. di sini ada daging lele, ada juga bayam, tepung terigu, tepung beras, margarin, telur, bumbu dan juga garam. Yes. Ini enak banget buat kamu teman rebahan. Teman rebahan. Bener Ya emang kita sekarang ini dianjurkan rebahan. Rebahan itu lebih mulia daripada kamu kelayapan. Karena di masa pandemik ini kalau bisa sih kita jaga kondisi masing-masing ya, terutama jaga diri sendiri dulu lah sebelum kita menganjurkan ke orang lain gitu ya. Betul banget. Dan jangan lupa juga kamu bisa follow Instagramnya di @dndsnack_product. Nah, nanti di bawah di deskripsi ada. Ada. Terus Dan juga jangan lupa juga, ada WhatsApp-nya juga ya. Kalau mau pesen, wah ini sudah sampai mana aja? Itu. kemarin nanti ada. Oh, nanti iya. ada tayangannya. Ah. Pokoknya tetap ini aja. Yes. Seluruh Indonesia sudah, lokal-lokal di Pulau Jawa sudah semuanya. Sampai luar negeri juga Luar katanya. negeri juga. Nanti ada reviewnya ya. Sip. Lanjut. Ini sudah sampai mana aja ini untuk penjualannya atau sudah sampai di area kabupaten sini atau sudah sampai keluar kota juga? Ini masih di itu sih di WA teman-teman WA online ya, berarti ya? online. Online shop guys. Kemarin juga kirim ke Banjarnegara, Wow. kirim ke Subang, Keren. kirim ke Subang mana? Jakarta. Jawa Barat. Iya, Jawa Barat. Ya. Oke. Ya, ini masih bahas yang tadi ya. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhir skripsi, Pak. Berapa lama mulai bisa menikmati peran gitu ya? Atau Peran saya peran sebagai seorang penyair penyiar. Jadi gini ya, ngomongin peran. Saya berperan sebagai yang bukan diri saya waktu itu. Yes. Ya.
Karena ini jujur ya, teman Gemar, nama KTP sama nama nickname di siaran tuh beda biasanya. Ya dulu gitu Saya ya. yang mungkin di rumah cenderung pendiam gitu kan. Nongkrong juga cenderung pendiam. Nah, ketika di dunia siaran kita harus menghidupkan suasana. Di mana suasana itu harus teman Gemar juga harus bisa mengikuti. Ketika saya harus siaran berita nih misalnya. Iya Iya kan? keren nih siaran Pendengar, berita. jangan lupa, pendengar ya gitu. Berarti dia terhanyut terbawa oleh suasana news. News, gitu kan. ya. Ketika saya di Entertain. entertain, itu bagaimanapun kita juga harus bisa membawa ke sana. Contoh, Ekample. Ekample. Ketika kita ada di acara itu teenager, acara anak-anak milenial, kita juga Wis. harus ada gokil-gokilnya dong. Iya, ya harus kan? meramaikan suasana Nah, buat apa ya? Gembira. Nah, gembira ria, ria. Itu zaman dulu, Bang. Ada lagi mungkin ketika kita membawakan karena kita kan segmentednya itu kebetulan radio keluarga, family station, yes. Iya. Jadi kita harus membawa suasana ketika kita harus ada dengan umur yang 25 ke atas. Dewasa, segmen dewasa. Gitu Jadi kan. pembawaannya harus gini, kalem gitu ya. Nah, Masuk suaranya dan juga topiknya yang kita bahas. dimanis-manisin gitu Yes. kan. Nah, kalau yang ngomong Serius. teenager atau milenial sih biasa aja. Biasa aja. Tapi tetap kita harus dengan protokol Kesehatan. protokol pengucapan yang bagus. Oh, gitu ya. Ya jadi kita harus sopan ya, karena kita di radio itu juga harus Itu tanggung jawab loh. oh jelas Iya. karena itu berhubungan dengan perizinan yang kita gaungi di situ ya kan. Iya. Misalnya salah satu penyiar ngomongnya mohon maaf nih mohon maaf ya agak-agak yang kurang enak didengar. Bukan suaranya. tapi enak dalam tutur bahasanya Yes, gitu kan. Itu kita pun juga harus benar-benar memfilter. Nggak boleh ngomongin sara, apalagi saru. Sara dan saru itu itu tidak nggak boleh. boleh. Larangan keras itu. Terus ketika kamu nanya kan kenikmatan aku, kok kenikmatan apa tadi? Menikmati peran. Menikmati Alah, peran. kenikmatan. Kamu pikirannya itu si sate terus sih. Jadi gini ya teman Gemar, aku menikmati yang namanya peran sebagai aku ketika aku harus Sudah siaran berapa lama itu? Itu kurang lebihnya 1 sampai 3 bulan. Nah, Butuh proses yang cukup lama. Cukup lama. Berarti aku juga lebih lama lagi kayaknya gitu ya. Masuk sih. Masa aku kadang lupa penyebutan nickname aku sendiri gitu loh. Kalau dulu istilahnya nama udara gitu Nama ya. udara. Itu hampir di semua radio di Indonesia itu ya. Semuanya. Katanya undang-undangnya ada gitu. Ada. Katanya. Katanya. Atau Jadi peraturan gini, apa? misalnya di stasiun radio di Kuta Lumpia sana itu ada yang pakai warna. Pakai warna. Ada yang pakai angka. Iya. Ada yang pakai nama-nama wayang. Wayang. Gitu kan. Jawa gitu. Jawa, tapi tetap Jawani juga tapi walaupun siarannya siaran Tetap gaul. gitu. Jadi memang harus memerankan diri kita sebagai seorang penyiar itu butuh prosesnya 1 sampai 3 bulan. Kalau saya, Itu. Dulu apalagi ya. satu itu Mar. Apa? Ada. Ketika kita nggak mood. Wah itu dulu kita juga butuh proses juga untuk bisa didengarkan gitu enak nggak moody gitu ya kedengarannya. Jadi misalnya kita ini gembrot nih misalnya, siaran di segmen yang aku nggak suka. Pastilah dulu gitu. Kayak gitu kan harus Kita menemui seperti harus itu ya. menikmati terus memutarkan lagu-lagu yang Nggak mudeng. nggak mudeng kayak gitu juga ada. Terus Ada. ada lagi yang ketika nggak mood, ketika kita ada masalah pribadi misalnya sama pacar gitu. Pacar laku mas. Laku dong penyair, penyiar. Jadi kayak gitu. Ketika kita lagi ada masalah dengan pasangan kita gitu ya. Itu suasana di dalam radio itu bagaimana caranya kita harus membangkitkan semangat pendengar. Piye Pertama kan perasaan semangat diri dulu, biar tertular ke pendengar. Gitu. Padahal posisi kita lagi nggak mood itu. Iya. Terus ya pokoknya kalau ketika punya masalah sama partner duet misal kita nggak klik juga
Pernah mungkin, Iya, tapi pernah kita mungkin. nggak pernah terjadi ya. Nggak Kita pernah. baik-baik aja ya. Iya, baik-baik aja. Paling Justru kita masa kalau justru kita kalau lagi iklan tuh sebenarnya gitaran loh guys. bener itu ya. Kalau iklan sama lagu kita gitaran. Oh iya, kalau Tapi iklan. lagunya beda, bukan kayak yang kemarin. Zaman dulu kita apa? Citra jadi lah apa? Bang SMS siapa ini bang? Aku biarkan diri ini. Oh, gitu ya? Dia kekeh request. Aku pingin request biarlah merana. Sorry ya kita radionya kan segmented. Ada keluarga, ada dangdut, ada pop. Nah, Ada juga anak-anak, ada dewasa gitu. kita Ada semua lagu suka. Aku biarkan diri ini. Biarlah. Satu lagi yang favoritnya dari Jumar. Apa? Kamu nanya aku nanya kamu, ganti sekarang. Oke. Terbayang-bayang di mata. Asik, ketahuan deh. Bener kan? Kamu ngefans Yang sama pakai Ona kacamata Sutra, itu. iya kan? Kamu ngefans sama Pak Haji Wana Sutra kan? Bener. Bola, Hai. bola matamu menggelora. Iya. Abal. Bener kan? Iya bener banget itu. Terus kalau lagu-lagu dari negeri jiran juga kamu suka? Eh, Dinanta digelangi rindu. di rantai digelangi Gimana sih? Aku rindu. kangen loh lagu-lagu kayak gitu. Kemarin sempat siaran juga, karena kita kan masih aktif siaran. Ada Iya. yang nanya, Mas kapan nih ada acara yang Lagu-lagu gitu-gitu? itu. Ya sekarang naik lagi tuh lagu-lagu Nah, seperti itu. Ada Satu Hati Sampai Mati. Gitu. Iya, justru lagu-lagu yang lama banget itu. Up lagi ya. Up lagi, tapi cuman dengan versi yang baru. Nah, kayak Di covering atau mungkin dibikin dangdut koplo. Nah, itu kayak enak. gitu. Oh, enak. Kita orang Indonesia ngindonesianin aja. Kita memutarkan lagu-lagu negeri jiran, kita putarkan. Tapi jangan salah loh, banyak yang sebenarnya penyanyinya itu dari negeri kita yang terlanjur kita apa ya? Dia sudah Taunya itu dari negeri tetangga. Oh iya, yang lagu yang baru-baru ini ya. Yang ya enggak yang kemarin Yang recycle ini ternyata kan memang dari teman-teman Indonesia sendiri dari kan. negara Nah, kita. Itu luar biasa loh. Jadi kita tuh budaya juga banyak, musik aliran juga banyak. Pokoknya Banyak. kita tetap damai lah ya. Iya, Nggak usah, ini musikku. Yang penting enak dinikmati. ya orang Indonesia itu kreatif, Kreatif, ya kan. super kreatif. Aku juga besok mau cover, boleh nggak? Boleh. Oh boleh. Boleh enggak? Ku sangka Sebentar. Ini buat netizen nih. Untuk Gembrot mau cover boleh lah. Kalau boleh. Di channel kita atau iya. di channel sendiri? Di channel kita juga boleh. gitu. Kasih aja komennya. Ush. Kamu pingin Gembrot nyanyi lagu apa, C? Lah Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita nyanyikan. Kamu kenapa, Mas? Kangen sate ya? Iya. Ya wes, daripada kamu Kayaknya- banyak batuk, mending kita buka satu-satu boleh. Kamu yang apa? Yang pedes? Kamu enaknya kamu pilih dulu. Aku tahu kamu sukanya usus. Ya kita dua-duaan lah ya. Aku buka yang ini Yang original keripik Ini- lebay. Ini yang khusus ya. Kita buka ya, teman gemar ya. Usus Mas, bukan khusus. Oh ya usus. Khususnya malam ini. Yes. Jatuh. Nah, ini adalah Enaknya. keripik usus DNG pedas nikmat. Gimana rasanya? Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Gimana Enak loh, rasanya? teman gemar. Berat. Pedasnya Sampai ke apa? sampai ke lidah, megap-megap. Ini kalau aku misalnya makan lebih dari satu mungkin megap-megap. Kok Pak? Lu tenan no. Ini usus banget loh. Kamu lapar apa doyan? Lapar. Enak. Bentar ya, aku yang coba yang ini ya. Ini keripik lebay. Lebay itu lele dan bayam. Kamu makan dulu Bayam gitu ya. buruk. Kita coba. Wah, Leman, lebih. rasanya Bayam. seperti keripik. Keripik yang kemeripik ya. Terus Lelenya ngena. berasa berenang di lidah. And then Sebentar. aku KI mas. Aku KI. Ntar.
Bayamnya seperti berenang di antara. Lelenya mana lelenya? Lelenya tadi udah pergi. Sekarang ganti bayamnya. Berarti kamu popoe ya. Ini yang original ya, teman ya. Jadi bentuknya kalau itu memang usus, bener-bener usus. Wah Kalau tuh ini- usus Ini nih. daging lele ditambah. Yang pedas nih bro. Enggak. Lagi ini adalah cemilan yang kita anjurkan buat teman gemar untuk menikmati YouTube kita sambil makan ini. Enak loh teman gemar. Dan kita jadi sistemnya adalah just tip via YouTube kita. Oke? Kayaknya kita pamit ah. Enak kita. Makan aja dulu. Aduh. Kita pamit ya. Ada gembrot. Ada juga Jumar. Jangan lupa subscribe dulu. Oke. Ya. Dan juga di like, komen, di share juga. Ya. Ya, salam Dadah. sehat buat teman-teman semuanya. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker karena kita harus makan, jadi nggak pakai masker ya. Oke, sudah ya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.